Halo Gen FOMO, ketemu lagi nih sama saya, Safar Nurhan, di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan ya saya berharap semoga penting. Tapi ingat, di sini bukan konten PKI. Jangan baper dong. Gen FOMO. Gen FOMO. Akhir-akhir ini berasa nggak sih cuaca makin panas? Kata PBB sih, ini bukan pemanasan global, tapi mendidih. Menurut BMKG nih, dalam 1 minggu terakhir, suhu cuaca di Indonesia tembus 40-an derajat Celcius. Wow. Kalau dirunut-runut, ini semua ulah manusia. Misalnya, penebangan hutan yang ugal-ugalan, ketergantungan energi fosil, penggunaan plastik yang berlebihan, dan lain sebagainya. Karena makin parah, sudah seharusnya ada kebijakan dari pemerintah. Makanya, di Pilpres tahun depan, kita harus cerdas memilih presiden yang berkomitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Biar nggak salah pilih, yuk kita lihat rekam jejak dari 3 capres dalam bidang lingkungan. Siapa yang menjaga, siapa yang merusak. Kita mulai dari Anies Rashid Baswedan. Waktu kampanye Pilkada 2017, Anies berjanji akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Dan itu dia buktikan selama menjabat gubernur. Nah, paten tuh. Soalnya sudah banyak pakar yang bilang kalau pulau reklamasi itu merusak lingkungan dan ekosistem laut Jakarta. Anehnya, Anies mengeluarkan izin reklamasi kawasan rekreasi Ancol dan Dufan. Duh, janji sendiri aja dikhianati, apalagi janji kepada rakyat. Kayak mana? Bukan itu aja. Anies juga pernah menebang 200 pohon di Monas demi event Formula E pada 2019. Selain itu, pada 2021, lembaga riset dan konsultan Verix Maplecroft pernah menobatkan DKI Jakarta sebagai kota dengan risiko lingkungan terbesar di dunia. Tapi, nggak semua tindak tanduk Anies merugikan lingkungan kok. Anies juga berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara memperlebar trotoar, membuat jalan sepeda, perbanyak armada Transjakarta, dan mengintegrasikan semua transportasi publik dengan sistem Jaklingko. Walau dulu nggak ikut demo berjilid-jilid yang mengantarkan doi jadi gubernur, tapi yang gini-gini kita apresiasi dan dukung. Bravo Mas Anies. Selanjutnya, Ganjar Pranowo. Sejak mahasiswa, Opa Ganjar dikenal sebagai mahasiswa pencinta alam atau Mapala. Paling pencinta alam. Kalau Ganjar udah terbukti sih bisa merawat alam dari kecil hingga besar. Si alam anaknya maksud saya. Pak Ganjar ini hobi banget melakukan gerakan tanam pohon selama beliau memimpin Jawa Tengah. Gerakan penyelamatan lingkungan di Jawa Tengah itu membuat Ganjar mendapat penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Canggih. Wih. Meskipun begitu, Ganjar punya beberapa masalah terkait isu lingkungan, seperti banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah. Sampai-sampai ya, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menegur langsung si
Ganjar di hadapan ribuan kader PDIP agar menyelesaikan banjirop di pesisir Semarang. Itu kan dari awal saya jadikan. Kamu kan udah pernah toh, jika saya omongi bla urusan pelabuhan Semarang dan lain sebagainya. Nah loh. Bukan kan? Gak hanya itu aja. Ganjar juga bermasalah dengan masyarakat Wadas soal pertambangan batu andesit. Beredar memperlihatkan ratusan aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas pada 8 Februari 2022. Kedatangan aparat kepolisian guna mengamankan proses pengukuran lahan proyek pembangunan bendungan bener yang dilakukan. Warga Wadas pun menobatkan Ganjar Pranowo sebagai gubernur perusak lingkungan. Gimana ya? Keren. Dan last but not least, the legend dan runner-up bertahan Prabowo Subianto. Apa ya yang sudah dilakukan Pak Bowo dalam menjaga lingkungan? Kemarin sih Pak Bowo nemenin Pak D menanam mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan rekam jejak Pak Bowo sendiri terhadap gerakan lingkungan ternyata sulit kami jumpai di Mbah Google. Kenapa ya? Waktu 2019, Pak Bowo sempat bilang sih, jika jadi presiden, dia akan menghukum perusahaan yang mencemarkan lingkungan. Nah, pemimpin tegas kayak gini yang dibutuhkan Republik Indonesia. Bismillah, kursi menteri. Terus, perusahaan Pak Bowo sendiri gimana? Perusahaan yang mana ya? Kan ada banyak. Nih saya kasih tahu, ada 3 perusahaan doi yang berdampak ke lingkungan. Pertama, Nusantara Kaltim Coal, perusahaan batu bara nih coy. Senggol dong. Kedua, PT Kertas Nusantara. Ya, buat kertas pastinya pakai apa kan? Ya, buat kertas pastinya pakai pohon kan? Terus, yang ketiga, PT Nusantara Energi yang bergerak di bidang pertambangan. Bisnisnya seram-seram ya Pak? Bentar Pak, ada satu lagi nih yang lagi hangat. Food estate yang Bapak urus sekarang aja merusak lingkungan. Kata Greenpeace, food estate Prabowo telah merusak hutan secara besar-besaran. Waduh, gimana itu Pak? Nggak bahaya tak? Infomo, jadi gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan track record capres kita dari sisi lingkungan. Ayo, mau pilih yang mana? Pilih yang mana?